Semenjak Pak Marto dan istrinya pergi ke Sumatera, Vino merasa kesepian karena di rumah itu hanyalah istri dan anaknya. Ingin sekali Vino mengajak istri dan anaknya bersilaturahmi ke rumah mertuanya, namun merasa risih dan sungkan karena di sana yang didapati pastilah ejekan dan hinaan dari ibu mertuanya. Niat sebenarnya tulus ingin membantu beres-beres di rumah itu, namun yang didapati pastilah kata-kata yang menyakitkan hati dari kakak-kakaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, Vino tetap menjalankan aktivitasnya tanpa merasa terganggu, walaupun Bram selalu mengganggunya. Pemuda itu belum merasa puas jika belum bisa merusak hubungan Vino dan istrinya. Ia merasa wibawanya telah dihancurkan oleh Vino yang berhasil mendapatkan cinta dari Tias, wanita cantik yang sangat dicintainya. Kesombongan Bram di desa itu sebenarnya menyusahkan banyak orang. Ia selalu melakukan apapun yang diinginkan tanpa memikirkan yang lain terganggu atau tidak. Dengan modal uang yang cukup banyak, ia berhasil menempatkan dirinya sebagai bos. Banyak pemuda preman yang bergabung dengannya. Mereka yang sering membuat keonaran di mana-mana. Nasib sial menimpa Vino di sore ini. Ketika ia sedang berkemas pulang dari tempatnya bekerja, tiba-tiba didatangi oleh Bram dan anak buahnya. Beberapa anak buahnya yang memang sedang mabuk langsung mengobrak-abrik hasil pekerjaan Vino. Vino berusaha mencegah tindakan mereka, namun percuma saja karena seseorang langsung menangkap dan memeganginya. Vino berteriak-teriak minta tolong, namun siapapun yang melihat kejadian itu lebih memilih pergi daripada harus berurusan dengan Bram. Sehingga di desa itu, Bram benar-benar menjadi seperti penguasa. Vino tidak pernah merasa takut walaupun selalu diintimidasi, bahkan ia semakin tunjukkan bahwa dirinya tidak pernah bermain-main dalam memperjuangkan rumah tangganya. Hal itulah yang membuat Bram menjadi semakin brutal dan arogan terhadap dirinya. Bagi Bram, di desa itu hanyalah Vino yang berani menentangnya. Hasil kerja Vino dan kawan-kawannya seharian dirusak oleh Bram dan anak buahnya. Hari ini Vino dan kawan-kawannya bekerja menanam singkong di kebun Pak Dullah. Melihat hasil kerja yang berantakan, Pak Dullah pasti marah. Vino berusaha melawan walaupun tetap kewalahan. Sayangnya, teman-temannya sudah pada pulang, tinggal dirinya sendiri yang memang sambil mencari rumput di sekitar ladang Pak Dullah. Vino dihajar oleh Bram dan anak buahnya. Ia dilepaskan ketika sudah tidak berdaya. Bram dan anak buahnya segera kabur ketika melihat Pak Dullah datang ke tempat itu. Melihat Vino yang terkapar tidak berdaya, Pak Dullah langsung menghampirinya. Ia terbelalak kaget ketika melihat kebun singkongnya berantakan. Kayu-kayu singkong yang seharian ditanam sebagian hancur berantakan. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Dullah sambil memegangi Vino. Dengan lemas Vino menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Pak Dullah menjadi marah pada Vino. Karena urusan pribadinya dengan Bram, ladangnya menjadi rusak. Vino meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya besok. Namun Pak Dullah tidak mau terima begitu saja. Ia meminta kepada Vino agar besok tidak berangkat kerja lagi. Biarkan saja teman-temannya yang beresi semua ini. Ia tidak mau Bram datang lagi dan mengacaukan semuanya. Pak Dullah mengantar Vino sampai ke rumahnya. Tias menjerit histeris melihat suaminya babak belur. Setelah sampai di rumah Vino, Pak Dullah langsung saja pergi tanpa mampir terlebih dulu. Tias memapah suaminya masuk ke dalam rumah. Dengan bersimbah air mata, Tias bertanya tentang kejadian yang dialami oleh suaminya. Vino menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Mendengar cerita suaminya, Tias menjadi geram dan marah. Ia bangkit namun Vino langsung mencegahnya. Tias berkata bahwa dirinya akan mencari Bram untuk membuat perhitungan. Vino bertanya apa yang akan dilakukannya kalau sudah bertemu Bram. Tias menjawab dirinya akan meminta kepada Bram agar tidak mengganggu keluarganya lagi, karena percuma saja sampai kapanpun ia tidak akan pernah meninggalkan suaminya. Vino merasa yakin
usahanya tidak berhasil. Bram semakin ditantang akan semakin menjadi-jadi. Vino meminta kepada istrinya agar lebih tenang. Ini penghinaan yang sudah keterlaluan. Sabar itu ada batasnya, ucap Tias masih dengan nada yang marah. Dia akan menjadi semakin senang melihat kamu marah, karena memang itu yang diinginkan. Vino membujuk istrinya agar tetap tenang. Sekali ini aku sabar, tapi kalau kulihat dia masih mengganggu kamu lagi, aku yang akan melawannya, ucap Tias dengan nada berapi-api. Akhirnya Tias melemah setelah dibujuk oleh suaminya. Dengan raut wajah yang sedih, ia mengurus suaminya yang tubuhnya dipenuhi luka memar.